selama kami terjun di lapangan, kami melihat kehidupan mereka itu sebenarnya sama seperti kita. Untuk tempat nongkrong bisa di mana aja, karena mereka juga punya grup aplikasi untuk bisa berkomunikasi dari aplikasi itu, gitu. Jadi beberapa informan kami itu mengalami disorientasi atau penyimpangan seksual karena pernah mendapatkan pelecehan seksual pada saat masih sekolah, dan itu terjadi di pondok pesantren. Di pendidikan pesantren itu, kalau kita lihat landscape model tempat tinggal, model kamar, itu kan mereka disatukan. Kesempatan mereka untuk tidur dempet-dempetan, betul, sehingga dengan situasi yang panas, di malam hari mereka tidur, mereka tidur tidak menggunakan baju. Suasana itu yang memicu terjadinya penyimpangan seksual itu. Halo Tribuners semua, selamat datang di Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Nah, kali ini kita akan berdiskusi soal fenomena yang cukup meresahkan di sekitaran kita, dan ini fenomenanya sudah sangat mungkin teman-teman sudah tahu lah soal LGBT di lingkungan sekarang sedang ramai dibicarakan, dan terbaru di sosial media sedang ramai soal riset fenomena LGBT di Kota Mataram, dan ini adalah hasil riset dari peneliti dari UIN Mataram, Ibu Dr. Rosalina Utami di sini sudah hadir bersama saya untuk berdiskusi lebih lanjut soal masalah ini. Ibu Dokter, selamat atas gelar barunya, Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih sama-sama, Mbak Laila. Panggilannya Ibu Rosa? Boleh, Rosa saja. Oke, Ibu Dokter Rosa. Ibu Dokter aja lah. Ibu Dokter, terkait dengan, ini kan ramai sekali ya di sosial media kalau Ibu lihat soal hasil riset Ibu tentang fenomena LGBT di Kota Mataram. Mungkin saya akan beranjak dari kenapa Ibu memilih penelitian LGBT ini? Apa yang memotivasi Ibu untuk mengangkat ini untuk riset? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Laila. Mungkin kita sedikit diskusi di sini ya. Kenapa saya memilih mengangkat fenomena LGBT di Kota Mataram ini adalah kaitannya dengan memang pendidikan saya memang basicnya adalah kesehatan masyarakat. Dan itu yang menjadi modal utama saya untuk bagaimana memberikan kontribusi yang positif terkait dengan pengembangan kesehatan di masyarakat, khususnya di Kota Mataram. Nah, kaitannya dengan LGBT tadi adalah berdasarkan data, kita melihat data dulu ya Mbak Laila. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB secara kumulatif dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2025, itu jumlah HIV/AIDS di Provinsi NTB itu sebanyak 2.492 kasus. Nah, itu kan merupakan angka yang tinggi, dan mayoritas mereka itu adalah penyumbangnya adalah dari LSL atau lelaki seks lelaki. Itu yang data dari NTB. Sedangkan kalau untuk data dari Dinas Kota Mataram itu sebanyak 929 kasus HIV/AIDS dari 2001 sampai tahun 2025. Dan itu penyebabnya sama? Dan itu penyebabnya sama, sekitar 50-60% dari kasus HIV/AIDS itu disebabkan oleh LSL tadi. Gitu. Sehingga itu menjadi masalah yang kita angkat. Kenapa bisa seperti itu? Apalagi dengan identitas kita, Lombok, Pulau Seribu Masjid, dengan masyarakat kita yang sangat erat, kental dengan kehidupan agama, sosialnya sangat bagus, keimanannya yang sangat bagus, sehingga itu menjadi topik yang patut untuk kita angkat bersama. Menjadi topik yang patut kita angkat bersama, tapi tidak banyak orang yang mendiskusikan soal ini karena masih dianggap sensitif, kemudian dianggap tabu. Berarti benar kita ada, lingkungan kita ada hidup LGBT ini, Bu? Baik, Mbak Laila, di Kota Mataram khususnya, sebenarnya kasus LGBT ini sudah ada. Cuman mungkin mereka tidak mencuat atau muncul secara formal. Artinya komunitas mereka ini kan secara informal. Kalau misalkan kita berdasarkan data saja dari laporan dari sebuah komunitas yang secara formal, itu ada namanya Salut. Nah, koordinatornya kami wawancarai, dan rata-rata untuk di Kota Mataram, sebenarnya mereka itu adalah komunitas untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Sebenarnya seperti itu, terkait dengan
penyuluhan pencegahan penyakit menular kaitannya dengan HIV/AIDS ini gitu. Jadi mereka itu banyak sekali teman-teman LGBT ini khususnya yang sudah terbuka statusnya itu dan didampingi oleh mereka. Nah, untuk memberikan edukasi bagaimana sih caranya pencegahan penyakit menular, bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan akses pelayanan yang optimal ketika mereka mengalami infeksi menular seksual atau mohon maaf sudah terinfeksi dengan HIV/AIDS, bagaimana caranya mereka untuk mengakses layanan kesehatan, ya mereka dibantu oleh teman-teman komunitas tersebut. Seperti itu. Jadi keterbukaannya mereka, artinya mereka ini kan sudah beberapa orang dari LGBT itu kan sudah terbuka identitasnya, tetapi banyak juga yang belum. Nah, kemudahannya kami untuk mengakses data itu adalah ketika teman-teman LGBT ini sudah terbuka dengan identitasnya, sehingga mereka bisa kita mudah untuk jangkau, lebih mudah kita untuk memberikan edukasi kesehatan dan mereka bisa menerima edukasi-edukasi tersebut. Terbuka identitasnya maksudnya mereka mau mengakui bahwa mereka adalah LGBT gitu? Betul Mbak Lela. Mereka mengakui bahwa memang dia mengalami orientasi seksual yang menyimpang. Jadi informan Ibu berasal dari Salut itu. Bagaimana cara mendekat? Apakah mereka menutup diri? Bagaimana pendekatannya gitu? Ya baik Mbak Lela. Memang ini adalah kajian yang cukup rumit sebenarnya. Nah, jadi kami itu memang saya sebelumnya mengambil penelitian itu waktu S2 itu kan kaitannya dengan HIV/AIDS. Jadi saya sudah punya bekal bagaimana cara menjangkau populasi mereka. Dan kebetulan kami juga di bidang kesehatan, sudah lama terjun di bidang kesehatan, kami bekerja sama dengan penjangkau lapangan termasuk dengan komunitas tadi. Sehingga kita bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa mendekati mereka. Karena komunitas ini kan agak sedikit sensitif Mbak Lela. Jadi dia tidak akan menerima ada orang baru yang masuk ke dalam lingkupnya mereka. Jadi kami butuh perantara di situ untuk bisa masuk ke lingkungan komunitasnya mereka. Seperti itu. Jadi saya menggandeng mereka untuk bisa bertemu dengan mereka, melihat bagaimana kehidupan sehari-harinya mereka, melihat apa kebiasaan-kebiasaannya mereka dan bagaimana kehidupannya mereka baik di siang hari maupun di malam hari. Sehingga karena menyangkut dengan fenomena kita tidak bisa hanya modal hanya melihat saja. Ketemu sekali kita lihat nggak bisa. Tetapi itu harus berkesinambungan. Dan itu terus-menerus kita lihat, berinteraksi dengan mereka sehingga kita lebih mudah untuk bisa menginterpretasikan diri untuk menyambung relasi antara peneliti dengan informan sehingga tidak ada gap di situ, sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi valid yang kami butuhkan sebagai peneliti. Berapa lama Ibu risetnya untuk mengamati, mengobservasi pola perilaku kebiasaan dari komunitas tersebut? Baik, sebenarnya kajian ini sudah berlangsung sangat cukup lama, artinya 2 tahun pendidikan terakhir, 2 tahun pendidikan terakhir saya dalami kasus ini dan kebetulan juga dengan tema ini saya juga pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi presenter sebagai pembicara di ajang internasional baik di Malaysia maupun di Brunei Darussalam. Kebetulan ini kasus LGBT ini yang saya angkat, yang saya presentasikan bagaimana fenomena LGBT ini dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam dan kesehatan. Nah, dan berangkat dari situlah akhirnya kajian ini saya kembangkan sehingga menghasilkanlah disertasi untuk sebagai mendapatkan gelar doktoral saya ini dan alhamdulillah mendapat apresiasi yang sangat positif bagi institusi maupun masyarakat. Luar biasa. Semoga ini menjadi penjumbang untuk keberharuan ilmu pengetahuan. Dan ini juga pasti bermanfaat lah. Ada banyak informasi dan edukasi yang kita dapatkan dari riset ini. Ibu kan selama 2 tahun ya mengobservasi, tentu sudah memahami lah kenapa mereka memilih itu, apa motivasinya, kenapa terjun seperti itu gitu. Dan katanya LGBT itu menular. Itu bagaimana kita menjelaskan itu, Ibu? Baik. Terkait dengan motivasi, sebenarnya motivasi dalam
pembentuk mereka untuk menjadi seorang LGBT itu ada dua, yaitu faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. Artinya ada faktor secara internal maupun secara eksternal. Saya mungkin sedikit bisa bercerita di sini pengalaman saya dengan beberapa informan. Ada memang kalau dari faktor intrinsik, mungkin dari rasa, mereka merasakan bahwa ini adalah kodrat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kelainan orientasi ini muncul ketika mereka itu masa transisi antara masa anak-anak ke remaja. Nah itu mereka merasa bahwa kok saya berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Kok saya lebih tertarik, kalau yang gay kok dia lebih tertarik ke sesama jenis yang laki-laki, kalau yang lesbian kok lebih tertarik ke sesama jenis yang yaitu perempuan. Jadi, nah ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilaksanakan di Amerika Serikat, bahwa sebanyak 32% LGBT itu dipengaruhi oleh faktor genetik, 25%-nya itu dari faktor keluarga, dan 43%-nya itu dari faktor lingkungan sekitar. Nah, jadi itu yang merasa bahwa itu adalah kodratnya, tetapi kita tidak bisa menjudge itu. Itu yang mereka rasakan, sehingga itu yang menjadi faktor dia untuk bisa menjadi bagian dari LGBT. Kemudian ada juga dari faktor pendidikan juga kan, tingkat pengetahuan yang sangat rendah terkait dengan pendidikan seksual dini. Biasanya kan gitu, kalau pendidikan seksual dini harapannya kan sudah diajarkan pada saat dari SD ya. Akan tetapi pendidikan seksual dini ini biasanya dianggap agak tabu untuk bisa bukan agak tabu lagi, tabu. Betul, untuk bisa diungkapkan ke publik, karena kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Padahal itu sangat penting ketika anak-anak kita yang baru SD terutama untuk bisa mengetahui mana organ reproduksinya mereka, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu kan sangat penting, dan itu pendidikan seksual dini itu ya harus diberikan dari keluarga, ya kan, untuk memberikan pemahaman bahwa dalam kita hidup, dalam diri kita ini ada hal-hal yang sangat berharga, yaitu tubuh kita untuk menjaga kesehatan. Terus yang untuk faktor luar, yang faktor eksternalnya juga kaitannya dengan hubungan relasi keluarga. Nah, relasi keluarga itu karena kekurangan kasih sayang dari orang tua, biasanya identik dengan, mohon maaf sekali saya sampaikan, bahwa kita kan identik dengan kawin cerai, ya, kawin cerai, sehingga itu akan berdampak pada psikologis anak-anak. Jadi untuk membutuhkan rasa aman di dalam keluarga, karena keluarga tidak bisa memenuhi rasa aman itu, rasa bahagia itu, sehingga dia mencari kebahagiaan lain di luar, yaitu dengan cara bergabung dengan komunitas-komunitas. Nah, permasalahannya adalah anak-anak sekarang kan belum tahu komunitas yang baik, yang memang positif untuk mereka itu seperti apa. Terus kemudian ada yang karena trauma masa lalu. Jadi beberapa informan kami itu mengalami disorientasi atau penyimpangan seksual karena pernah mendapatkan penyimpangan seksual, mohon maaf, pelecehan seksual pada saat masih sekolah, dan itu terjadi di pondok pesantren. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal itu kan kalau pondok pesantren ranahnya pendidikan agama, betul. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan ternyata bahwa di pendidikan pesantren itu, kalau kita lihat landscape, model tempat tinggal, model kamar, itu kan mereka disatukan dalam satu ruangan dengan kondisi ruangan yang mungkin tidak ber-AC, bukan mungkin lagi. Kalau misalnya pondok pesantren yang memiliki fasilitas yang sangat memadai mungkin pakai AC, tapi kalau yang tidak mungkin hanya kipas angin saja gitu ya, Mbak Laila. Nah, dari lingkungan ruangan yang seperti itu, dengan posisi tidur yang
semuanya Tidak beraturan lah. tidak beraturan, sehingga ada kesempatan mereka untuk tidur dempet-dempetan, Berdempet-dempetan. betul, sehingga dengan situasi yang panas di malam hari mereka Memicu, tidur, mereka tidur tidak menggunakan baju, posisinya dempet-dempetan, sehingga itulah yang memicu suasana itu, yang memicu terjadinya penyimpangan seksual itu. Jadi dari hal-hal dari sederhana betul. itu bisa memicu. Betul. Hal-hal yang sangat sederhana yang mungkin kita pikirkan bahwa itu tidak akan terjadi, bahwa ada loh kasus yang seperti itu gitu. Sehingga mungkin ini akan menjadi masukan juga kepada pengurus pondok pesantren, khususnya pendidikan keagamaan, bahwa di dalam pendidikan untuk di samping kita memberikan ilmu yang baik, ilmu yang mumpuni terkait dengan keagamaan, tetapi fasilitas yang diberikan juga harus sesuai dengan standar, memadai, dan kalau bisa cukup hanya untuk satu bed saja. Artinya satu bednya itu cukup hanya untuk satu orang saja, sehingga tidak bisa untuk tidur berdua seperti itu, untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu, Mbak Laila. Saya baru tahu loh, dari hal sesederhana itu bisa menjadi pemicu, bisa kita penyimpangan lah ya Bu ya. Betul. Ini disebut penyimpangan ya. Betul, dan menyambung lagi dengan informan yang sama bahwa dia juga bukan hanya dari temannya, maksudnya penyimpangan seksual itu ditularkan dari temannya, tetapi bahkan dari gurunya sendiri. Nah, jadi dampaknya apa ke informan tadi? Dampaknya adalah ketika dia besar, dia merasa tidak layak sebagai seorang laki-laki, sehingga memberikan dia rasa rendah diri dan memilih untuk menjadi pelaku dan menjadi transgender, tapi yang transgender yang masih bongkar pasang seperti itu. Dan teman-teman, kebetulan yang kasusnya kan tadi 3 orang yang di pondok pesantren itu 3 orang yang melakukan sodomi secara bersamaan. Yang 3 orang ini, satu menjadi transgender, yang kedua menjadi gay. Begitulah ceritanya, Mbak Laila. Waduh, saya nggak bisa berkata-kata ya Bu ya, karena dari apa yang Ibu sampaikan, kemudian dari apa yang kita lihat sekarang, berita yang terus soal pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, entah itu sesama santri ataupun dari oknum ustadznya terhadap santrinya, itu ternyata dari hal sesederhana itu bisa memicu. Mungkin ada hal-hal pemicu yang lain juga gitu kan, tapi sesederhana itu saja bisa jadi pemicu. Betul. Kalau boleh tahu Ibu, dari sekian banyak informan Ibu, rata-rata latar belakang mereka apa gitu? Apakah mahasiswa? Tadi kan ada dari santri gitu. Kalau secara general, informan saya ini adalah memiliki pekerjaan yang profesional. Ya, betul. Artinya mereka punya pendidikan yang sangat bagus. Dari segi pendidikan, mereka punya tingkat pendidikan yang sangat bagus dan pekerjaan yang sangat profesional. Artinya LGBT ini tidak melihat Anda siapa, pekerjaan Anda siapa, tetapi melihat dari perilaku berisiko yang dipilih sebenarnya. Sebenarnya perilaku LGBT ini kan tidak melihat kita datang dari latar belakang apakah orang kaya, apakah masyarakat biasa, atau apakah dari orang yang berpendidikan sangat tinggi. Tidak seperti itu, tetapi semua punya potensi untuk bisa mengalami hal itu. Semua punya potensi. Karena ini adalah kesehatan mental sebenarnya dari seseorang yang butuh untuk didampingi. Contohnya saja beberapa kasus-kasus aktual yang terjadi di Kota Mataram, salah satu dari universitas kita, itu kan Polda sudah menangkap yang tersangka oknum kaitannya dengan pelecehan seksual dengan beberapa siswi, dan tersangka adalah sebagai pendidik. Nah, jadinya kasus ini sudah menyentuh ke institusi pendidikan. Ya kan, tidak memandang siapa gitu, karena kan
pendidikannya bagus ya, kita tahu lah Betul. lingkungannya pasti ya tadi balik lagi tidak memandang siapapun. Betul. Berarti ini menular Bu ya? Karena tadi yang Ibu sampaikan semua berpotensi untuk itu. Betul. Kalau menular, di sini kita concern, kan kita ada batasan masalah, Mbak Laila. Kita concern ke infeksi menular seksualnya. Oke. Nah, LGBT ini kan kaitannya dengan perilaku seksual yang tidak aman. Oke. Nah, jadi ketika kita memiliki kebiasaan perilaku seksual yang tidak aman, maka akan ada dampak yang ditimbulkan. Salah satunya yaitu dampak kesehatan kaitannya dengan penularan infeksi menular seksual, itu salah satunya adalah HIV/AIDS tadi. Nah, banyak juga infeksi-infeksi menular seksual seperti kencing nanah gitu kan, banyak sekali kasus-kasus yang dialami oleh para remaja kita kaitannya dengan penyakit tersebut, apalagi di rumah sakit sudah banyak ditemukan, akan tetapi mereka itu malu untuk mengungkapkan penyakit yang dialami. Sudah malu, terstigma jadinya, dampaknya juga ada dampak stigma. Tadi kan dampak kesehatan, kemudian ada dampak stigma dan diskriminasi. Ketika dia sudah mengalami penyakit menular seksual, merasa takut untuk ke pelayanan kesehatan, untuk mengakses pelayanan kesehatan karena ada stigma dan diskriminasi mereka terkait dengan kondisi mereka yang saat ini. Kemudian adanya hubungan relasi keluarga yang tidak bagus ketika misalkan terbuka dengan apa yang dialami terkait dengan penyakitnya, misalkan selama keluarga menerima mungkin akan bisa memberikan pendampingan yang lebih baik. Tetapi ketika keluarga tidak mampu untuk menerima, dan itulah akan menjadi sumber gangguan psikologis dan mental bagi penderita, bagi pelaku. Itu berarti serangan psikologis seperti itu. Sudah penderita, kemudian putus hubungan dengan keluarga dan lingkungan, mengucilkan. Wow, itu adalah akibat-akibat yang ditanggung dengan pilihan yang dipilih itu tadi. Gitu. Ya. Dari banyak sekali mungkin informan Ibu tadi disebut soal kebiasaan perilakunya seperti apa. Apa kebiasaan mereka, Bu? Kan kita tidak tahu ya, karena enggak. Gimana? Untuk kebiasaan mereka, baik Mbak Laila, selama kami terjun di lapangan, kami melihat kehidupan mereka itu sebenarnya sama seperti kita. Ketika mereka bekerja, ketika mereka mendapatkan rasa aman dan nyaman, ya mereka gabung dengan komunitas seperti itu. Nah, tetapi positifnya bahwa mereka ini sebenarnya ingin menunjukkan aktualisasi diri aja sebenarnya, bahwa mereka ini ada gitu, yaitu melalui perkumpulan-perkumpulan olahraga, karena di seni, sana mereka bisa diterima. Karena di sanalah mereka merasa aman dan nyaman untuk bisa diterima. Nah, sehingga mereka juga, karena kenapa? Mereka juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang menerima gitu, dengan kayak contohnya yang transgender misalkan ya. Artinya saya garis bawahi di sini yang transgendernya masih bongkar pasang, yang artinya pagi masih sebagai Jono, yang malamnya sebagai jadi Jini gitu kan. Jadi mereka itu bisa sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena dandannya mereka kan sudah berbeda ya, sehingga mereka itu akan lebih memilih di sektor yang informal, karena untuk masuk ke sektor formal sudah tidak bisa gitu, sehingga mereka lebih memilih untuk masuk ke sektor yang informal seperti salon, terus dari klub-klub malam seperti itu, supaya apa? Untuk menunjang perekonomiannya mereka, gitu. Karena kan mereka juga butuh hidup terus berjalan, apapun dengan pilihannya, materi yang untuk menunjang kehidupannya mereka. Seperti itu, Mbak Laila. Jadi mereka punya komunitas, berarti komunitas itu banyak, Bu ya. Di Kota Mataram, kita khusus berbicara Kota Mataram banyak, dan mereka punya komunitas itu, mereka main, berarti ada tempat-tempat mainnya gitu, Bu ya, secara spesifik. Mungkin nggak boleh disebut, tapi ada gitu tempat mainnya, tempat mereka nongkrong lah. Baiklah, Mbak Laila. Untuk tempat nongkrong sebenarnya di Kota Mataram ini kan luas ya, tempat nongkrong mungkin bisa di mana aja, karena mereka juga punya
grup aplikasi untuk bisa berkomunikasi dari aplikasi itu gitu. Jadi teman-teman LGBT ini kan punya aplikasi untuk mengetahui jarak teman-temannya itu di mana gitu. Dan saya baru tahu ketika saya melakukan kajian ini gitu. Saya pikir kita hanya bisa punya aplikasi untuk order makanan aja ya. Kita mau makan ini, kita tinggal lihat rumah makannya di mana, mau makan apa, tinggal pesan. Ternyata mereka juga punya aplikasi untuk mempermudah mereka untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas termasuk aktivitas seksual di situ. Termasuk aktivitas seksual, aktivitas kencan. Jadi mereka terkoneksi di aplikasi itu. Betul, mereka terkoneksi di aplikasi itu gitu. Awalnya saya tidak tahu sampai sejauh itu ternyata. Tetapi ini bukan hal yang harus ditakuti, tidak. Tetapi ini adalah warning untuk kita supaya kita tuh tetap hati-hati, untuk kita strategi pencegahannya harus tepat supaya apa? Supaya generasi-generasi berikutnya itu tidak menjadi bagian dari komunitas mereka. Karena dampak yang tadi disampaikan juga luar biasa ya. Dan itu juga bukan hanya merugikan diri sendiri, lingkungan keluarga juga ikut terdampak, dan tentunya generasi ke depan juga kita perlu khawatir soal ini. Aduh, banyak banget yang saya baru tahu dari hasil riset Ibu, dari informasi-informasi yang disampaikan tadi. Tapi bisa nggak Bu, kalau kita bisa melihat orang ini LGBT atau enggak mungkin dari body language atau dari bagaimana dia berinteraksi dengan sekitar gitu? Oke. Bagaimana cara mengidentifikasi ya? Caranya kita mengidentifikasi itu, kalau dari literatur teori yang kami baca, sebenarnya LGBT ini kan punya karakteristiknya. Contohnya kalau yang lesbian ya, lesbian ini kan punya karakteristik. Ada yang sebagai buci itu yang perempuan, tetapi secara kepribadian dia lebih maskulin. Maskulin, dan kemudian kalau yang femme itu perempuan tapi dia lebih feminin. Ada yang kalau yang gay terutama itu kan ada yang top ya, ada yang bot, bot namanya ya. Nah kalau yang top itu kan lebih maskulin, dia kan lebih macho gitu. Kalau yang bot dia lebih gestur tubuhnya agak lebih seperti gemulai dan lebih feminim. Jadi itu kita bisa identifikasi dari itu secara sederhana. Sederhana saja, tetapi tidak mendiagnosa apakah dia orientasinya seksual apa tidak. Tapi yang lebih jelas kan nanti ada tes psikologisnya juga untuk mengetahui seksual orientasinya. Kita tidak bisa menjudge orang itu dari penampilan atau bagaimana dia membawa diri, karena sekarang kan orang sedang gencar-gencarnya tuh bebas berekspresi, apalagi di sosial media. Laki-laki dia mau berekspresi dengan menggunakan pakaian, perempuan tuh sekarang ya ini ekspresi diri, bukan berarti saya orientasi seksual saya tuh itu gitu. Betul. Jadi ya tapi sesederhananya itu kita bisa mengidentifikasi itu dari seperti itu. Kemudian balik lagi karena saya informasinya dari sosial media, banyak yang bilang kalau mereka tuh bisa tahu radarnya ini dia gay dan dia lesbian tuh ada radarnya gitu. Itu benar nggak sih Bu? Orang bisa tahu itu? Radar saya ini kayaknya gitu, insting mungkin ya. Kalau dari kami secara masyarakat umum ya mungkin itu tidak nampak, tetapi mungkin secara komunitasnya mereka mungkin bisa, artinya karena keterbukaan outcome, keterbukaan diri, jadi mereka itu sudah merasa nyaman untuk menunjukkan bahwa siapa saya, gitu kan, menunjukkan kalau memang dia gay yang bot, dia menunjukkan bahwa dengan gesturnya dia yang lemah gemulai contohnya kan, terus baik yang lesbian juga seperti itu, yang buci dia lebih maskulin, itu kan hanya ada di lingkungan komunitasnya mereka saja gitu. Tapi kalau di masyarakat umum sepertinya itu tidak, kecuali yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam berdasarkan literatur review karakteristiknya memang ada seperti itu. Ya, karakteristiknya seperti itu. Setelah apa yang kita bahas dari fenomena LGBT di Kota Mataram, ini kan cukup meresahkan Bu ya. Betul. Dan cukup mengkhawatirkan ya. Kita berharap tidak ada generasi yang
memilih jalan itu gitu? Karena ini pilihan Bu ya. Betul. Bisa kita bilang pilihan kan. What next Bu? Apa yang perlu kita lakukan atau biar ini tuh biar ini tuh apa ya? Biar nggak semakin menyebar lah. Baik. Nah, kaitannya tadi yang disampaikan oleh Mbak Lela, kita ini kan bisa dicegah. Ini kan pilihan dalam hidup. Nah, kami sebenarnya menawarkan itu kan bagaimana sih strategi pencegahan gitu kan, supaya generasi kita berikutnya itu selamat terhadap penyimpangan seksual ini gitu kan, harapannya seperti itu. Jadi kami itu menawarkan ada namanya teori Herblit model juga yang bisa kami gunakan. Teori Herblit model itu adalah kita ingin melihat persepsi kerentanan. Nah, ketika kita berpikir bahwa oh ternyata perilaku seksual ini rentan ya akan menimbulkan dapat penyakit, otomatis itu akan merubah pemikiran kita untuk bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari mereka gitu kan. Dia harus berpikir ada persepsi kerentanan, persepsi keparahan, terus pemicu dia untuk memilih tindakan itu, adanya hambatan, dan yang terakhir itu adalah efikasi diri. Efikasi diri ini adalah kalau dilihat dari segi 3 piramida terbalik, itu adalah keputusan diri kita sendiri, keyakinan diri kita sendiri. Ketika misalkan kita yakin bahwa kalau misalkan saya melakukan perbuatan yang menyimpang, pasti akan menimbulkan dampak sosial, dampak kesehatan yang sangat membahayakan bagi hidup saya. Itu kan kaitannya dengan nafsu kalau di dalam agama. Nah, sama dengan berdasarkan hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam itu kan menjaga terkait dengan jiwa, akal, agama, dan keturunan. Sehingga kedua teori ini, Makosid Syariah maupun Herblit model ini, kami integrasikan untuk bisa menghasilkan pendekatan baru yang kita sebut dengan Makosid Herblit approach. Untuk apa? Kita dalam hidup itu tujuan kita yang utama adalah kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tetapi di dalam jiwa kita, di dalam diri kita yang paling ujung tombaknya adalah efikasi diri. Bagaimana keyakinan diri kita bisa apa enggak kita untuk memilih untuk tidak melakukan perilaku menyimpang yang menimbulkan risiko kesehatan yang tidak baik untuk diri kita, keluarga, maupun masyarakat. Seperti itu. Artinya kan ini untuk tidak menjadi bagian dari teman-teman LGBT adalah berasal dari kontrol diri kan. Memilih dan tidak. Tapi kan untuk menemukan kontrol diri yang bagus seperti yang Ibu sampaikan itu kan perlu adanya edukasi dan segala macamnya yang tidak didapatkan. Betul. Nah, mungkin itu penguatannya. Baik. Nah, jadi strategi mungkin yang bisa kami sampaikan di sini dari hasil kajian kami itu kan ada beberapa strategi. Yaitu yang pertama adalah kita memberikan penguatan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Kenapa edukasi itu penting? Karena untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan perilaku berisiko. Nah, ketika pengetahuan masyarakat sudah meningkat, maka akan memberikan kontribusi untuk bisa memilih untuk apakah akan hidup sehat, berperilaku normal atau tidak. Itu yang pertama, edukasi kesehatan kepada masyarakat itu penting. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif. Memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif dan tanpa diskriminasi. Karena teman-teman ini adalah permasalahan pertamanya adalah mereka sudah tahu mereka memiliki orientasi seksual yang berbeda. Terus mereka juga sadar bahwa mereka mengalami penyakit, akan tetapi mereka takut untuk mengakses pelayanan kesehatan. Karena kaitannya tadi diskriminasi itu. Nah, itu jadi harapan kami adalah bagaimana caranya pemerintah ini bisa berkolaborasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif dan tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang ketiga adalah dukungan psikososial kepada mereka, contohnya yaitu memberikan konseling kaitannya dengan kesehatan mental, terus dukungan teman sebaya, mungkin itu bisa ditingkatkan karena teman-teman di komunitas ini kan fungsinya untuk memberikan support, support sebenarnya ke para pelaku LGBT supaya mereka itu lebih mudah untuk bisa diarahkan. Jadi mungkin bisa kembali ke normal kembali. Seperti itu. Tapi ada nggak dari mereka Ibu yang
ingin kembali gitu? Ada Ada. dari mereka yang ingin kembali, artinya mereka kan sebenarnya yang informan-informan ini kan sholat juga, mayoritas agamanya dia Muslim, makanya kami ambil penelitian ini kan dari sudut pandang Muslim, karena mereka ini kan Muslim, Ya. Mbak Laila. Jadi mereka tuh sholat, puasa, sedekah, selayaknya umat Muslim. Tapi yang berbeda adalah orientasinya. Nah, ketika disitulah ada pergejolakan di dalam diri mereka. Ketika dia beribadah, dia taat kepada Tuhannya. Tetapi ketika dia sadar bahwa itu orientasinya adalah menyimpang, dan dilemanya seperti itu. Makanya itulah ada kontrol diri yang saya bilang tadi, efikasi diri itu yang menjadi tidak mudah, Bu. Iya, tidak mudah. Terus kemudian strateginya juga mungkin terkait dengan kebijakan publik dari pemerintah. Kebijakan publik bagaimana kolaborasi antara pemerintah, baik pemerintah kota, rumah sakit, pendidikan keluarga, terus pendidikan terutama ya untuk bisa memberikan regulasi ya terkait dengan LGBT ini. Artinya tidak regulasi itu yang sifatnya humanis tanpa mendiskriminasi dengan mereka. Kemudian akses layanan yang memadai. Kemudian yang terakhir itu penguatan keluarga, penguatan relasi keluarga, karena keluarga ini adalah ujung tombak atau inti dari kehidupan kita. Karena kita berawal dari keluarga ya Mbak Lela ya. Jadi penguatan keluarga itu penting untuk memberikan nilai-nilai dan moral di dalam kehidupan kita. Lalu Bu, bagaimana kita sebagai masyarakat ya merespon keberadaan mereka gitu? Karena kan ya gimana Bu? Betul. Respon masyarakat itu memang berbagai macam, Mbak Laila. Ada yang pro dan kontra. Pasti, karena ini kan fenomena LGBT ini kan sesuatu yang memang kalau secara agama memang dilarang. Jadi ketika itu tidak berkaitan dengan bersinggungan dengan agama, pasti akan ada pro dan kontra. Nah, yang pro biasanya bagaimana caranya kita memberikan pendekatan kepada mereka dengan regulasi yang baik, yang humanis, tanpa adanya stigma, tetap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Tapi kalau yang kontra, ya itu bagaimana caranya itu dimarginalisasi gitu, ya kan? Karena itu merupakan aib keluarga, misalkan, kan? Tetapi tidak hanya sampai di situ, bukan seperti itu. Dan kalau dari pemerintah pun juga sudah sebenarnya memberikan pelayanan yang terpadu, kaitannya dengan pelindungan terhadap perempuan dan anak apabila terjadi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Seperti itu. Iya. Sepertinya fenomena LGBT ini harus dimasifkan ya terkait dengan pencegahan, bagaimana penanganan dan segala macamnya. Karena tadi sempat saya singgung nggak ya soal di NTB itu banyak sekali komunitas-komunitas di sosial media tentang LGBT itu, sampai Pemprov NTB bersurat ke Komdigi untuk di-ban lah komunitas-komunitas itu. Artinya kan ini sudah sangat masif ya, komunitas ini sudah sangat banyak lah yang ini. Dan ya gimana biar ini nggak ini. Tapi pertanyaan saya sederhana Ibu, karena saya pengen bercerita tapi kayaknya nggak mungkin saya ceritakan di sini, soal saya juga ada kenal lah yang berkaitan dengan LGBT gitu. Bagaimana saya harus merespon mereka ketika saya berhadapan sama mereka? Apakah saya harus menasihati mereka ataukah saya biasa aja padahal dalam lubuk hati saya menyimpang loh ini gitu. Gimana Bu? Baik. Harus gimana gitu? Bagaimana caranya kami atau kita harus bersikap kepada mereka? Sebenarnya kita lebih ke sosial aja. Contohnya kayak misalkan kami dari bidang kesehatan, yang kami fokuskan adalah dampak yang ditimbulkan dari perilaku itu. Jadi kita mengedukasi kepada masyarakat itu adalah terkait dengan dampak itu, sehingga bisa merubah mindset mereka untuk meminimalisir dampak itu dengan cara apa? Ya kembali ke kodratnya sebagai perempuan yang normal maupun sebagai laki-laki yang normal. Seperti itu.
berat juga ya, karena di sisi lain dia juga ibadah taat, beraktivitas sosial di tengah masyarakat seperti pada umumnya, tapi kalau berurusan dengan orientasi seksual buyar kayaknya Bu ya. Betul, karena seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa ini itu tidak hanya berada di lingkungan masyarakat bawah, tetapi di lingkungan masyarakat atas, contohnya seperti yang sudah masuk ke ranah institusi pendidikan, bahkan ada istilah zikir zakar di situ, muncullah istilah zikir zakar itu di situ. Itu membuktikan, di situ, Bu. ya betul, itu membuktikan bahwa hal ini menjadi warning, ini itu berbahaya dan patut untuk kita bahas. Artinya bukan dari sisi menakutkan, tetapi bagaimana caranya mengedukasi masyarakat secara bijaksana, secara humanis, holistik, dan berkesinambungan. Dan tidak diskriminatif. Ya, dan tidak didiskriminasi. Dengan cara humanis. Ibu, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat dari hasil riset Ibu atau imbauan soal LGBT ini? Baik, dari hasil kajian kami, sebelumnya tadi saya sudah ungkapkan bahwa dari kajian saya, dengan mengintegrasikan teori hybrid model dan makosid syariah, kaitannya dengan bagaimana strategi pencegahan LGBT ini didapatkan pendekatan baru atau teori baru yang kami sebut dengan makosid hybrid approach, sehingga teori ini bisa dikembangkan untuk menangani atau terkait dengan preventif untuk kasus-kasus LGBT, karena LGBT ini kan berkaitan dengan kesehatan keluarga ya Mbak Laila. Nah, kesehatan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam itu adalah cahaya kemaslahatan yang menuntun keluarga untuk bisa menaungi dan menjembatani dimensi spiritual, sosial, dan dimensi dari hubungan keluarga untuk menjaga kemaslahatan jiwa dan keturunan kita. Sebab, dari keluarga yang sehat akan lahir dari keluarga yang taat, dan keluarga yang taat akan menghasilkan peradaban yang selamat. Mungkin seperti itu. Oke, akan melahirkan peradaban yang selamat. Dan tadi balik lagi saya suka sama pernyataan Ibu soal kontrol diri, karena kini adalah pilihan. Jadi setelah kita tahu dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan sosial, dan segala macamnya, ya kita harus memilih apa yang baik lah ya Bu ya, sesuai dengan ajaran agama. Betul. Gitu Bu ya? Betul. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter sudah hadir, kita berdiskusi soal ini. Ini luar biasa sekali, banyak sekali informasi dan juga ya banyak insight baru yang kami dapatkan dan dari diskusi-diskusi ini, termasuk edukasi-edukasi tadi. Barangkali nanti kita berdiskusi selanjutnya soal ini, karena diskusi soal LGBT ini karena perlu kita buka, karena kalau selama ini kita anggap tabu, kapan kita bisa mengatasi hal ini gitu. Betul sekali yang disampaikan. Oke, Tribuners semua, saya Laila, kemudian ada Ibu Dr. Rosalina Utami, pamit undur diri juga. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.